Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinisha Putri, NPM 2415030. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang webinar proses manufaktur modern, inovatif, efisien, dan implementasi nyata. Baik, dalam proses manufaktur modern tidak lepas dari tujuan utamanya, yaitu mencari laba untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi harus dapat mengelola sumber daya. Terdapat 6 sumber daya, yaitu yang pertama manusia, yang kedua bahan, yang ketiga mesin, yang keempat metode, yang kelima waktu, dan yang keenam modal. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena manusia merupakan sumber utama penggerak proses produksi. Oleh karena itu, di dalam organisasi pasti terdapat bagian HRD yang bertujuan untuk memastikan karyawan memiliki kedisiplinan, motivasi, kemampuan, keterampilan, dan kerjasama yang baik. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka produksi dapat lebih efisien. Yang kedua, pengelolaan sumber daya bahan dengan memilih bahan yang akan diproduksi sehingga tidak akan terjadi kesalahan produksi. Yang ketiga, pengelolaan mesin. Dengan mesin sangat penting karena zaman sekarang mesin sudah sangat dominan dan banyak menggantikannya. Pekerjaan manusia zaman sekarang sudah terdapat mesin learning dan AI. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat beradaptasi karena jika tidak, kita sebagai manusia dapat digantikan oleh mesin. Yang keempat, pengelolaan metode. Metode juga sangat penting karena meninjau bagaimana kerja mesin dan juga manusia. Yang kelima, pengelolaan waktu. Dengan waktu juga sangat penting karena kita harus mengoptimalkan waktu agar kita tidak membuang waktu. Dan yang keenam yaitu pengelolaan uang atau modal. Karena jika tidak ada uang atau modal, maka seluruh sumber daya tersebut tidak akan ada. Seiring perkembangan zaman teknologi sudah semakin canggih dan sudah digunakan secara nyata di berbagai industri. Sebagaimana disampaikan dalam Zoom meeting tadi pagi, ada sebuah perusahaan tambang batubara yang terletak di Cina yang memperoleh omset yang sangat tinggi berkat bantuan AI dan machine learning. Namun, walaupun teknologi sudah canggih, organisasi tidak hanya harus fokus ke dalam tetapi juga harus lihat seperti kelemahan dan kelebihan pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, setelah kita melihat kelebihan dan kelemahan pesaing-pesaing kita dapat membuat kelebihan kita sehingga dapat menjadikan nilai tambah dan juga keunggulan untuk organisasi kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.